Oke, selanjutnya yang terakhir, ini kita akan bahas sifat koligatif larutan untuk zat elektrolit. Jadi larutan elektrolit itu contohnya adalah misalnya asam kuat, terus ada basa kuat, dan juga ada larutan garam ya, larutan garam. Nah, garam itu nggak hanya NaCl, tapi misalnya NaCl, CaCl2 misalnya. Terus apa lagi? Ada MgCl2. Nah, ini seperti ini. Jadi antara si kation dan anionnya itu adalah larutan elektrolit. Nah, jadi selama ini yang sebelum-sebelumnya itu bukan larutan elektrolit ya. Contohnya kayak gula itu bukan larutan elektrolit. Terus urea itu bukan larutan elektrolit. Terus apa lagi ya? Glukosa tadi ya, glukosa itu juga bukan larutan elektrolit ya. Jadi untuk larutan elektrolit diingat asam kuat, basa kuat, dan larutan garam kita punya tambahan rumus ya, tambahan rumus di setiap masing-masing sifat koligatif larutannya. Nah, tambahan rumusnya itu kita buat, kita inisialkan dengan I namanya, atau disebut dengan faktor Van Hoff. Jadi apa rumus I-nya, Miss? I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Nah, di mana N-nya sama dengan jumlah muatan dan alfanya itu sama dengan derajat disosiasi. Oke, jadi harus tambahkan I ya, harus ada I-nya. Oke, kita lihat di contoh soalnya. Oke, kita ambil contoh soal nomor 3, itu juga ada di PPT semuanya ya. Ini Miss ambil contoh penurunan titik beku. Nah, rumus dari penurunan titik beku itu kan apa? Beku, ingat beku itu berarti dia freeze. Berarti dia delta TF sama dengan apa? Molalitas atau Miss buat gram per mr dikali 1000 per P dikali kf. Nah, ini dia. Harus tambahkan I setelah rumusnya untuk semuanya ya. Itu juga Miss sudah buat ya penambahan-penambahannya. Maka di sini harus ada I-nya. Nah, soalnya bagaimana? Soalnya katanya berapa gram natrium klorida NaCl. Ini merupakan larutan elektrolit ya, maka emang harus pakai I-nya. Berapa NaCl yang harus dilarutkan dalam 100 gram air agar larutannya membeku pada 2 derajat Celcius. Oke. Diketahui katanya si NaCl itu dilarutkan dalam 100 gram air, maka massa pelarut ya Miss kuat itu 100 gram. Terus katanya apa? Dia larutannya membeku pada suhu 2 derajat Celcius, maka TF-nya ya, TF-nya 2 derajat Celcius. Nah, KF-nya sama dengan 1,86. KF sama dengan 1,86. Yang ditanya adalah berapa massanya? Massa CNaCl. Oke. Kita jawab. Tadi rumusnya udah di atas ya, maka kita turunkan rumusnya. Delta TF sama dengan gram per mr dikali 1000
per P dikalikan dengan I. Nah, Miss di sini yang diketahui itu TF-nya atau titik bekunya. Sedangkan kalau delta TF-nya berapa ya, Miss? Oke, rumusnya delta TF itu kan sama dengan si titik beku larutan. Delta TF itu sama dengan titik beku larutan. Titik beku pelarut dikurangkan dengan delta TF-nya. Maka delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurangi dengan TF. Titik beku pelarut, tadi pelarutnya apa? Katanya pelarutnya air. Maka titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Dikurangkan TF. TF-nya sama dengan 2 derajat Celcius. Maka delta TF-nya sama dengan minus 2 derajat Celcius. Nah, ini yang akan kita gunakan ya di rumusnya ini. Oke. Nah, ini akan kita gunakan untuk rumusnya di atas ini ya. Maka Miss tuliskan ulang lagi di sini. Delta TF sama dengan, ini ada gram, yaitu gram zat pelarutnya ya, mR dikalikan dengan 1000 per P dikalikan dengan tadi KF. Ini dikalikan dengan KF-nya, suka KF dikalikan dengan I. Oke, ini di KF dikalikan dengan I. I itu kalau dijabarkan jadi 1 tambah N kurang 1 dikali alfa. Oke. Maka kita langsung masukin ya. Delta TF-nya sama dengan minus 2. Gramnya itu yang dicari Miss, massa NaCl-nya, maka kita buat dia X. mR dari NaCl, Na itu 23, Cl itu aku lupa Cl berapa, 23,5 ini. Masa sih 58 25,5. Oke. Nah, berapakah MR dari NaCl-nya? Na itu punya AR23 dan Cl itu punya AR25,5. Maka kalau dijumlahkan si NaCl itu punya MR 28,5 dikalikan dengan 1000. Oke. Kemudian P-nya ada 100 gram, ini pelarutnya ya. Dikalikan dengan KF, KF-nya itu 1,86. Dikalikan dengan, ini yang faktor pentingnya ya, atau si I-nya. 1 ditambah N itu jumlah muatannya ya. Maka kita harus pecahkan dulu si NaCl ini. NaCl kalau diionisasi itu menjadi Na positif tambah Cl min. Di sini dia punya satu muatan positif, di sini punya satu muatan negatif. Jadi jumlahannya bukan minus 1 tambah positif 1 ya, tapi enggak, masing-masing muatan ini dinilai 1. Maka totalnya adalah N-nya 2.
maka di sini N-nya sama dengan 2 dikurang 1. Oke, nah ini ada jebakannya ya, alfanya berapa. Nah, kalau misalnya di soal alfanya itu tidak diketahui, maka kita anggap alfanya itu 1. Itu selalu dalam soal ya, triknya. Nah, tapi kalau misalnya di dalam soal dikasih tahu alfanya, maka alfanya nggak boleh sama dengan 1. Harus memperhatikan soalnya. Oke, maka ini kita tuliskan X per 28,5 dikali ini ya, kali 10 ya, kali 1,86. Nah, ini berapa nih? 2 kurang 1, 1 kali 1, 1 tambah 1, 2, maka ini 2. Nah, selanjutnya kita kalikan ya, kita kalikan yang atasnya dulu. 10 kali 1,86 dikalikan 2 dikalikan X, maka ini yang atasnya itu jadi 37,2X. 37,2X dibagi 28,5. Jadi kali silang ya, anggap di bawahnya sama dengan 1. Kalau dikali silang maka ini 37,2X sama dengan 57. Ini dikalikan silang ya, 28,5 dikalikan 2, yaitu ini 57. Maka X sama dengan X sama dengan 3,15 gram. Ya, tadi ini ada yang ya, TF-nya minus 2 ternyata. Ini TF-nya minus 2, maka dikurangkan ini minus 2. Oke, dikurang minus 2 sehingga ini jadi positif yang lainnya. Jadi 2 derajat Celcius. 2, maka di sini harus dihilangkan minusnya, sehingga hasilnya 3,15 gram. Oke. Nah, sekian untuk sifat koligatif larutan. Jika ada yang bertanyakan, silakan kontak Miss di PowerPoint yang telah tersedia, nomornya ada. Email juga boleh. Terima kasih, sering-sering bahas soalnya ya. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.